Salam dan selamat pagi, Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sudah tiba pada hari Jumat 15 November 2024. Sebelum kita menjalani satu hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menyertai kita dalam menjalani satu hari ini. Agar melalui firman-Nya kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk apa yang akan kita lakukan dan tidak kita lakukan dalam satu hari ini. Agar satu hari ini benar-benar menjadi hari yang penuh dengan sukacita, ada banyak berkat Tuhan yang kita terima dalam menjalani kehidupan satu hari ini. Bagi Amang dan Inang serta saudara-saudara yang sakit, saya turut juga mendoakan Amang dan Inang serta saudara-saudara, mendoakan supaya cepat sembuh, dan yakinlah Tuhan sudah menyediakan kesembuhan yang sempurna kepada kita masing-masing. Dan Tuhan memberkati obat-obatan, makanan, minuman, dan juga mendengarkan serta memberikan apa yang kita minta dalam doa-doa kita. Yakinlah dan bersabarlah, Tuhan menyertai Amang dan Inang dalam menanti kesembuhan yang darinya. Bagi Amang dan Inang yang sedang bergumul, berduka, Tuhan akan menguatkan dan memampukan Amang dan Inang, sehingga Amang dan Inang serta saudara-saudara dimampukan untuk menghadapi semuanya, dan Tuhan memberkati kehidupan kita agar kita mampu memilah dan memilih mana yang terbaik buat Tuhan, juga buat kita. Dan bagi Amang dan Inang yang akan berangkat bekerja, pastikan Tuhan menyertai Anda. Tuhan memberkati perjalanan sampai ke tempat bekerjaan, dan Tuhan juga menyertai Amang dan Inang untuk melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga semuanya menjadi berkat sukacita bagi Amang dan Inang saudara-saudara, juga bagi keluarga kita yang sedang menantikan kita di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, renungan harian kita sesuai dengan Almanak HKBP diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Demikian firman Tuhan. Datanglah kepadanya, engkau akan dicukupkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jemaat Tuhan yang baik, membaca firman Tuhan hari ini, saya jadi teringat kebiasaan saya semenjak melayani di Jakarta ini. Apa itu? Kalau saya butuh sesuatu, barang misalnya, saya tunggu kapan ada diskonnya. Lumayan kan? Walau kadang katanya kalau di mall harganya sudah dinaiki lebih dahulu, dengan tujuan agar mereka tidak terlalu rugi. Tapi karena kita butuh, juga suka dengan barang itu, ada diskonnya pula, seberapapun diskonnya, kita akan berpikir untuk membelinya. Sedangkan yang didiskon kita mau, apalagi yang gratis. Percuma, kata orang Malaysia. Nah, ada pertanyaan sehubungan dengan firman Tuhan hari ini. Mana yang kita pilih? Mengambil air dan gandum, juga susu, dengan cuma-cuma atau gratis? Atau mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu tapi tidak mengenyangkan? Pasti kita akan memilih untuk mengambil yang diberikan dengan cuma-cuma, yang gratis. Jamin, siapa yang tidak mau sesuatu yang gratis?
Melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, juga iman kita, bahwa keselamatan telah diberikan Allah kepada manusia dengan cuma-cuma alias gratis. Akan tetapi masih banyak orang menolaknya, tidak mau menerimanya. Mungkin sepertinya masalah rohani kurang begitu berdampak dalam hidup seseorang. Dan dengan menolak juga no problem, tidak masalah. Namun perlu agar lebih baik bahwa untuk menerima keselamatan adalah dengan mendengar firman-Nya, datang kepadanya, dan bersedia untuk hidup seperti yang diingininya. Semuanya itu dilakukan dengan dan tanpa paksaan, karena Allah akan menjadikan kita sebagai partner keselamatannya di dunia ini. Hebat bukan? Jemaat Kristus yang baik, penting untuk diketahui bahwa keselamatan hanya bersumber dari Allah dan bukan dari yang lain. Jika kita mau jujur, secara rohani sebenarnya kita membutuhkan keselamatan karena dosa. Itu sebabnya Allah memanggil kita karena Dia menghendaki semua yang percaya selamat di bumi dan di sorga kelak. Tuhan memanggil setiap orang datang kepadanya. Karena kasih-Nya, setiap orang memiliki peluang besar untuk memperoleh keselamatan darinya. Firman-Nya hari ini berkata, "Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran." Tuhan tahu keadaan kita saat ini. Tuhan juga tahu apa yang menjadi harapan dan keinginan kita. Saat ini kita diajak untuk tidak menghambur-hamburkan peluang kasih-Nya dengan lebih memilih keselamatan di luar Allah. Dalam panggilan keselamatan itu tersedia juga waktu perkenaan dari Allah bagi kita untuk menyadari dosa dan meninggalkan semua yang jahat agar kita memperoleh kasih dan pengampunan-Nya yang melimpah. Dalam keselamatan darinya ada sukacita dan damai sejahtera, dan itu bukan karena usaha manusia, melainkan pemberian Allah, sola gratia. Ingatlah bahwa kita telah diselamatkan dan menjadi milik kepunyaan-Nya. Keselamatan itu sudah diberikan melalui Yesus yang mati di salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Semua sudah dianugerahkan Tuhan bagi kita, jika kita mau dan bersedia. So, waktu yang ada adalah kesempatan untuk merespons panggilan-Nya dengan meninggalkan semua kebiasaan buruk dari hidup kita. Dan harus diingat bahwa kita adalah partnernya yang memberitakan karya keselamatannya. Datanglah kepadanya, kita akan dicukupkan. Amin. Tuhan Yesus selalu bersamamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua kemurahan-Mu yang aku telah terima sampai pagi ini. Dengan firman-Mu aku diingatkan untuk datang kepadamu dalam sikap dan perbuatan seperti yang Tuhan inginkan. Ya Bapa, bantu dan berikanlah kekuatan bagiku untuk dapat melakukan semua kehendak-Mu. Amin. Selamat beraktivitas sama Nginang. Horas.